gengs. Manualan ya guys. Copyright. Guys, cewek itu gua guys pasti ngasih jalan ke gua, kan guys, ngasih jalan. Yuk. Innova itu masuk. Coba tebak guys, ini mobil apa guys? Yang benar saya kasih pahala. Adalah mobil ANR atau All New Rush tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah yang ini guys, versi TRD Sportivo manual transmission. Cok, ini pasti kagak stabil gitu. Panglaris di bulan Januari, perdana terbang di tahun 2025.
ruas tol Pasuruan, ruas tol Gempol Pasuruan, dari Gempol sampai Pasuruan, dari Pasuruan dipecah lagi ke Probolinggo langsung, nggak tahu langsung Banyuwangi atau mana, tapi namanya udah ada kan yang kemarin yang Probowangi itu. Kalau ini namanya ruas tol Gempol Pasuruan. Saya kalau kan ini yang kayak anjing nih gini nih, truknya tiba-tiba nganan nih, gue kalau kenceng banget gimana coba. Ini juga gue sampai ngerem loh cuk, titit. Dia nyalip, tapi nyalipnya juga kayak keong. Gimana urusannya cok? Gak di mana pemandangan tol itu ya gini guys. Truk-truk itu suka tiba-tiba nganan gitu. Nah, tapi kalau disapa balik gitu gua salting guys. Artinya dia sangat friendly kepada siapapun. Saya klakson tipis, dia juga klakson. Yang banyak yang kayak gitu tuh di Palimanan. Nah, di ruas tol Palimanan sampai Kanci itu chaos banget ya di sana. Truk tiba-tiba kanan itu, makanya kita kalau lagi di kanan jangan kenceng-kenceng, deket pawai truk itu jangan. Suka tiba-tiba kanan begitu. Kalau nekat sih ya terobos, tapi kalau enggak ya jangan kasih ngerem, bayangna. Gitu. Ini ruas tol Gempol Pasuruan. Saya tuh kalau ke Bali, karena kalau sampai Gending itu masih mahal kan, 102 dari Gempol naik tadi dari Gempol, dari bundaran itu. Naik dari Gempol itu sampai Gending itu 102.000. Kalau misalkan sampai gratis 50.000. Kalau saya sih mending naik gratis, turun di gratis sampai Gempol Pasuruan aja gitu. Enggak naik yang Pasuruan Probolinggo. Kalau dulu sebelum dijadi pecah Pasuruan Probolinggo, tolnya enggak dipecah gitu, masih satu tarif. Waktu pertama kali keluar pintu tol yang Gending masih gratis. Ini juga sama lagi. Tekan aja gini guys. Apa sih motivasinya nyalip pelan-pelan itu cok? Kenapa gue lari 100 tapi mentangnya di kanan? Karena di belakang gue lihat sikon kan, gak ada selain buah-buah, jadi gue mentang kanan aja. Ini kayak gini nih, tuh truk udah sen kanan, tiba-tiba kanan, no kan, kita harus melepas gas gitu ya. Kali masih jauh kan, kalau kitanya kenceng banget kelihatan jauh, kerasa cepat dekatnya lihat kaca juga. Entahlah yang gitu tuh perasaannya gimana. Orang kalau udahnya nggak ketekan, apalagi di kanan lagi pada kenceng semua, lagi barengan di belakang, ngerem mendadak bahaya. Entahlah siapa pikirannya apa, entah, saya juga nggak ngerti. Paham juga saya.
jalan bawah terus. Cuman kalau jalan bawah terus itu ya ampun, jalanan di Pasuruan itu, di Gempol sampai Pasuruan itu udah ruwet, banyak truk-truknya nggak naik ke sini, pada pakai jalan bawah, jadi tetap aja macet-macet gitu, pawai panjang, tidak worth it lah, mending naik tol sampai Pasuruan sampai Grati. Kalau dari Grati ya lumayan lah, nggak terlalu ini, tapi dari Grati juga sampai penyeberangan itu masih ada 5 jam lagi, masih ada 200 kilo lagi ya. Kan kita harus set kiri guys, kita taruh kebaikan. Seperti itulah guys. Mending manual, mending matic bang. Saya sih perjalanan jauh pilih matic ya guys, karena matic gak capek tekan-tekan kupling dan pindah-pindah gigi gitu. Kalau bawa manual, bagusnya dia bisa ngatur BBM kita guys, jadi kayak main gigi berat terus-terusan, injaknya dirasa-rasa gitu. Bisa kalau manual. Kalau matic ya ngirit-ngiritnya matic mah terhitung, berarti masih 19 kilo lagi. Kalau bawa matic sama manual dibandingkan, tapi manual enaknya dibawa buat jalan-jalan aja, jalan-jalan apa. Bawa manual apalagi penggerak belakang sudah paling cocok. Tapi kalau perjalanannya jauh, banyak pakai tol, matic no problem guys, lebih nyaman memakai matic kalau menurut saya pribadi loh ya. Apalagi manual yang masih bego kan, ditanjakan gitu, kaki gemeter, takut mundur mobilnya gara-gara nahan kuping. Dulu gua gitu guys, waktu belajar guys, ketakutan bawa manual, takut nemu tanjakan dan macet. Kalau sekarang masih gitu juga, cuman kalau sekarang bedanya udah gak panik lah gitu, udah gak panikan. Sama aja dulu sama sekarang. Dulu gue nyalip, orang udah kelihatan deket aja gue udah gemeter, udah takut. Kalau sekarang udah gak terlalu panik, biasa aja gitu lah. Udah sering nemu-nemu momen yang combo sampai ngerem sampai berhenti gitu, jadi kayak udah biasa aja gitu. Intinya mah jam terbang guys menentukan apa tuh, karena sering jadi terbiasa dapat momen-momen kayak gitu, jadi kita terbiasa disentak oleh keadaan, jadi kita terbiasa gitu guys ya. Beginilah situasinya. Jalanan tol ini sih jarang padat ya, sepi terus, apalagi kalau diterusin sampai Gending sepi banget. Kayak gini lah lenggang gitu, beda sama Palimanan Kanci. Kalau Palimanan Kanci truknya pawai kanan kiri, kalau ini mah masih banyak lenggang-lenggang ya. Tapi bawa di belakang banget guys, kayaknya dia nahan 100, tahu entah gimana ya. Kamu udah mau 20 menit ya, udah kelamaan cok. Apa lah, ini kan kontennya ruas tol Gempol Pasuruan tuh, jadi harus sampai keluar Grati, ini masih jauh cok. Apalah, kita kuat-kuatkan HP kita jalan di tol ini manteng 120 ya, 115, 120 gitu. Boros gak bang? Boros cepat itu bang? Ya boros kalau udah 120 up mah. Tapi di sini indikator ekonya masih muncul ya, masih ada. Jadi seharusnya masih hitungan eko menurut econya si Aldo Murasini. Ada Innova lagi nyalip, kita minggir dulu. Biasakan begitu guys, ada orang lagi narik itu kita
pawai truk hijau-hijau, gak tau pawai apa nih guys, kelihatan gak guys dari situ guys. Nih si pickup ini nih, dia mau belok kanan pasti. Kita harus sudah perhitungan gitu guys. Sudah harus menurunkan gas dari jauh. Nah ini udah kayak orang-orang apa banget ya, padahal gue juga masih noob aja. Pawai apa sih ini? Jadi ingat film SpongeBob, Kelpshake tau gak? Minuman hijau itu yang dari limbah. Itulah. Kilometer 797 ya guys. Udah banyak, kita kiri aja. Karena gue lihat di belakang gue itu udah ada konvoi 2 gitu. Ganteng cepet, diamnya di kiri ya. Oke. Kalau di tol gitu ya. Maksimal kecepatan itu 100, tapi kita diamnya di sebelah kiri kalau kirinya kosong. Cuman konsekuensinya kalau diam di kiri itu kita banyak zigzag kanan kiri gitu. Itu juga kadang bikin orang kagok gitu. Di sisi lain kita sudah 100 di sebelah kiri, tapi di depan kita pasti ada yang lebih pelan dari kita. Contohnya ada truk. Nah kayak di depan gua tuh ada truk biru tuh, terpal biru. Gua kan 100 nih, dia nggak jalan 100, otomatis gua nanti ketemu dia dong. Kalau guanya nggak nurunin kecepatan. Nah, kita lihat sikon itu jauh, kita nganan saya sambil belok ini nih. Itu aja teori gua guys, prakteknya mah beda-beda di lapangan raya. Nah habis itu kita kiri lagi. Kalau mentok 100 loh ya. Kalau mau ikut aturan yang benar di tol, maksimal kecepatan di tol itu 100, tapi lajur kanan untuk mendahului. Nah itu perdebatan yang nggak ada endingnya nih guys. Demi apapun nggak ada endingnya itu guys. Ada tim yang udah dibilang 100 diam di kanan, ya udah diam di kanan, ada yang bilang gitu. Tapi 100 di kanan mau disalip sampai yang lebih kenceng lagi kayak cumi darat atau apa. Mereka pengen nyalip, kita disebutnya tetap land hugger guys. Padahal udah ketentuannya maksimal 100, tapi sama pembalap kita disalip, mereka nyebut kita masih jadi land hugger. Yang land hugger itu menurut gua yang larinya itu 80, bahkan malah 60. Kan di tol itu minimal 60, maksimalnya itu 80 sampai 100 lah gitu toleransinya. Kalau yang 80 di kanan wajar lah kita sebut land hugger, tapi kalau yang sudah 100 itu dia sudah ikuti aturan. Kalau menurut saya loh ya. Jadi itu perdebatan yang nggak ada habis-habisnya guys. Mau berdebat sampai kapanpun nggak ada. Ada kaum yang lajur kanan untuk mendahului, meskipun kita sudah sekencang apapun di kanan, kita jangan diam di kanan, kita harus ke kiri. Nah, ada yang pemikirannya begitu. Masa kita udah speeding 170 harus ke kiri, harus balik ke kiri? Rawan banget itu kalau segitu. Gak lama di depan ada orang, masih gitu. Itulah, masih ngeceprek dari tadi gitu ya. Ada tim yang lajur kanan hanya untuk mendahului gitu. Meskipun kita sudah 100, tapi jangan diam di kanan, harus diam di kiri. Mungkin gue bisa luruskan kalau udah mentok 100 kita boleh di kanan. Tapi kalau ada orang yang mau mendahului kita melebihi kecepatan maksimum ketentuannya di tol lebih dari 100, nah kita wajib kasih dia jalan dengan cara kita meminggir ke kiri, jangan nyuruh yang mau nyalip buat nyalip dari kiri. Seharusnya begitu. Mungkin ya. Perdebatan yang tidak ada habis-habisnya guys. Lajur kanan kan hanya untuk mendahului. Iya sih.
ini kan sebelah kiri kendaraan besar. Ayo. Nah, harus habis sih cowok, intinya yang kita harus ingat maksimal kecepatan di tol itu 100 kalau 40. Jangan di bawah 60 bahwa di tol itu. Kecuali truk ya, kalau truk mah di tol aja suka ada yang lemot banget cok. Menurut gua sih begawandol. Jauh ini Pasuruan Probolinggo, belum beres-beres. Sekarang ngerekam udah berapa menit ini? Udah 20 menit ya. Gua tepa HP ngerekam sampai 30 menit. Kayaknya juga kuat. 6 kilo lagi, 6 kilo diraih dalam berapa menit nih guys. Gua larinya 110 sekarang. Ya begitulah, jadi di tol itu intinya mah jaga konsentrasi, pahami kendaraan yang anda bawa, karena ada juga mobil yang baru dibawa lebih dari 100 saja setirnya udah gitu banget gitu. Ini khusus untuk orang-orang yang sering kendaraannya gonta-ganti. Kayak ini nih gue lepas tuh bentar gitu cok, makanya gue harus pegangin sekuat tenaga biar gak goyang balancingnya. Mulai. Oke, berartinya 2 km lagi ya guys. Kita ngiri aja. Gak mau keluar gratis. Keluar gratis nanti kita stop videonya. Jadi keluar gratis itu keluarnya di mana nanti? Tadi masuknya dari putaran Gempol tuh, lampu merah daerah situ. Keluar di sini. Mau diterusin ke Gending sana. Buat kali ini baru sampai Gending ya, tapi Trans Jawa Probowangi itu lagi dibikin lagi tuh, mau dijauhin lagi, di-expand. Kemarin yang konten gua buka keraksaan itu katanya buat tahun baru aja, kalau sekarang udah ditutup lagi. Ditutup lagi ya buat apa kita ke sana. Tadinya sih pengennya masuknya dari gratis, tapi kan udah bikin konten Probowangi pintu tol Gending kan cuma berapa menit kemarin satu pintu tol itu. Ini ada beberapa pintu tol, ada 3 pintu tol apa ya, kalau satu pintu tol 10 menit. Oke, kita mau turun. Kaca belakang gue buka, sorry. Gocap guys, tunggu dulu uang gua bisa ngetap apa enggak. Oke, udah ngetap juga dia. Ada Ayla Ngabers. Sudah keluar di Grati. Nah dari sini sampai Banyuwangi itu sekitar 5 jam lagi. Masih jauh ya kalau buat orang biasa. Kalau buat kita mah 5 jam itu ya kayak ya kita sanggup lah 5 jam. Kecil 5 jam itu. Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya kita sudah mengendarai kendaraan lebih dari 24 jam. Hitungan 5 jam 200 kilo itu tuh kayak udah lihat kecil aja gitu. Soalnya kebiasaan gua kan kerjaannya gini, berkendara sejauh kurang lebih 1200 kilo. Jadi kalau 200 kilo itu udah kayak deket anjir gitu. Makanya kalau di rumah ada yang nyuruh kemana, ayo aja gua mah
jadi keluarnya di sini. Di lampu merah. Tepatnya ini ada di Koramil Grati ya. Di sinilah pokoknya keluar pintu Grati itu. Pasuruan. Dan di depan itu kalau kita masuk lagi ke jalan utama itu udah masuk lagi ke jalan Pantura. Oke guys, ini bukti buat kalian udah lampu hijau lagi. Ayolah ngabers pakai knalpot brong. Nah, kita sudah masuk lagi di Jalan Pantura. Inilah Jalan Panturanya, guys. Kita beradu kecepatan lagi di jalan sini. Pokoknya keluarnya di sini ya, guys. Sekian konten pengenalan ruas tol Gempol Pasuruan ini. Tarifnya dari Gempol sampai Pasuruan 50.000 ya, dengan jarak gak tahu, kalau 50 kilometeran berarti 50 kilo per kilometernya 1.000 gitu. Jadi 50 kilometer 50.000 ya guys ya. Oke guys, thank you.